Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat Risalah di rangkaian acara mini workshop menjadi jawara UMKM pada era digital yang diselenggarakan oleh Risalah Branding. Risalah merupakan sebuah branding agensi yang mensupport bisnis-bisnis lokal, terutama UMKM, agar bisa bersaing dan menjadi juara di negeri sendiri. Dan untuk yang penasaran sama Risalah, bisa langsung aja kepoin di websitenya di www.risalah.id dan Instagram @risalabranding. Akhir tahun 2021, Risalah genap berusia 2 tahun. Dan untuk mengukuhkan perannya sebagai branding agensi yang peduli terhadap brand-brand lokal Indonesia, Risalah ingin memberi kontribusi bagi para pelaku UMKM untuk menguatkan keahlian sehingga bisa lebih berdaya saing. Mini workshop menjadi jawara UMKM pada era digital akan mengangkat topik-topik yang dibutuhkan, disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan di seri pertama ini akan mengangkat topik cara tepat branding di media sosial untuk UMKM. Ini dianggap penting karena masih banyak UMKM yang belum menguasai media sosial untuk strategi branding. Acara ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Yubico dan community partner Blogger Perempuan Network. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Bagas yang akan memandu jalannya acara pada hari ini, dan saya akan terlebih dahulu memaparkan beberapa peraturan agar acara tetap berjalan dengan tertib dan lancar. Pastikan Anda mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan, dan selanjutnya diharapkan kepada sahabat Risalah untuk menonaktifkan suara atau mute selama sesi sedang berlangsung. Di akhir acara, panitia akan memberikan link presensi dan evaluasi melalui kolom komentar. Dan untuk memperoleh sertifikat, sahabat Risalah harus mengisi link presensi dan evaluasi terlebih dahulu, serta mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir nantinya. Dalam mini workshop kali ini juga akan ada door prize untuk peserta berupa pulsa dan saldo e-wallet yang beruntung dengan cara mengupload foto kegiatan hari ini dan post di feed IG masing-masing. Dan jangan lupa tag ke Instagram @risalabranding dan menggunakan hashtag mini workshop Risalah, hashtag nilet kedua Risalah, dan hashtag Risalah Branding. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk terlebih dahulu memaparkan seorang narasumber hebat kita yang pada hari ini akan berbagi ilmu kepada kita semua. Narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Aprilina Prastari, SOS MSI. Beliau merupakan seorang lulusan pasca sarjana komunikasi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun berkarir dan berkarya di dunia komunikasi. Sebagian besar diantaranya berada di bidang media, periklanan, community marketing, public relation, dan branding agensi. Beliau telah menangani banyak brand nasional maupun internasional dalam perjalanan karirnya. Beberapa tahun terakhir, beliau sedang berfokus menangani brand untuk UMKM. Selain sebagai praktisi, beliau juga memiliki kesibukan sebagai pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Dan langsung saja kita sambut Ibu April. Dipersilakan untuk langsung memulai paparannya. Ya, terima kasih Bagas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sapa dulu selamat sore untuk teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat Risalah. Biasanya kalau di Instagram kita panggilnya sahabat Risalah ya. Untuk sahabat Risalah yang Sabtu-Sabtu, sore-sore, mendung-mendung kalau di Bekasi, tapi masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan sore hari ini. Kita santai aja sih sebetulnya ya, ngobrol-ngobrol soal branding gitu ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Bagas bahwa ini adalah tahun kedua Risalah Branding berdiri dan berkecimpung di dunia branding, dan insya Allah kita akan ada 3 kegiatan hari ini yang berkaitan dengan cara tepat branding untuk teman-teman pelaku UKM dan juga organisasi nirlaba. Untuk minggu depan hari Sabtu juga di tanggal 11 Desember ada perencanaan keuangan. Oh bukan, perencanaan keuangan tanggal 18, tanggal 11 kita mau belajar tentang fotografi dengan menggunakan handphone, karena kalau visual di media sosial itu sangat diperhatikan begitu ya. Baru nanti di tanggal 18-nya kita akan membahas tentang perencanaan keuangan untuk UMKM. Tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing begitu. Baik,
karena waktu kita terbatas ya, kita langsung saja ya. Saya izin share screen terlebih dulu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu, teman-teman? Sudah ya? Harusnya sih sudah. Oke. Ya, hari ini kita mau membahas tentang cara tepat membangun branding di media sosial. Saya sudah melihat di sini ada sebagian besar yang sudah mendaftar adalah teman-teman dari pelaku UMKM. Selamat datang. Ada juga teman-teman pelaku atau yang berkecimpung di organisasi nirlaba. Ini ada saya lihat juga dari Baitul Mal Hidayatullah, terus kemudian halo Pak Zainal, terus kemudian ada juga dari Yayasan Inka Nusantara Mandiri atau Pesantren Nusantara. Pesantrennya ada di Amerika, tetapi operasionalnya tetap di Jakarta. Ya, ada Mbak Citra. Dan kemudian ada teman-teman pelaku UMKM yang lain juga, kalau saya tidak salah juga ada beberapa teman-teman mahasiswa komunikasi dari UPN ya, atau dari Bakri juga ada ya. Baik, terima kasih banyak. Kita akan memulai tentang cara tepat membangun branding di media sosial. Banyak yang selalu tanya, ini branding ini sebenarnya apa gitu ya. Jadi bedakan antara produk dengan brand tentu saja. Nah, kalau kita bicara masalah branding nih, sahabat Risalah pasti akan ada yang berhubungan dengan produk branding atau berhubungan dengan bagaimana membranding sebuah produk. Kemudian ada personal branding, membranding diri kita atau diri atau manusia gitu. Dan kemudian ada juga corporate branding. Yang akan kita bahas di sini sebetulnya lebih spesifik adalah product branding. Tetapi nanti kalau misalkan teman-teman dari organisasi nirlaba ada yang ingin bertanya, silahkan. Sebetulnya secara prinsip hampir sama, hanya bagian-bagian tertentu saja atau cara mengomunikasikannya saja yang mungkin agak sedikit perlu diadaptasi begitu ya. Baik, Bapak Ibu, ini yang paling sering sekali ditanyakan ya oleh teman-teman khususnya pelaku UMKM gitu, karena mereka merasa aduh, usaha saya ini masih kecil, masih kayak gini aja gitu ya. Seberapa penting sih sebetulnya kita melakukan branding gitu ya. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu. Sebetulnya begini, ketika kita memiliki sebuah produk ya, kemudian apa yang pertama harus kita lakukan? Nah, sebelum kita bicara sana kita harus lihat ini dulu nih. Kenapa sampai sekarang ada konsumen yang hanya memakai brand yang sama? Coba di sini ada nggak ya yang mungkin boleh jawab di kolom chat? Ada nggak ya Bapak Ibu atau teman-teman sahabat Risalah semua yang dari dulu sampai sekarang pakai satu brand dan kemudian nggak mau ganti-ganti? Ada nggak? Nah kalau ada saya boleh nih ngobrol-ngobrol. Kenapa kira-kira ya nggak berganti-ganti gitu? Kadang, dan ini biasanya kompetitornya meskipun kompetitornya menawarkan sesuatu yang luar biasa gitu ya, meskipun menawarkan diskon yang besar-besaran, tapi dia tetap setia. Nah, kita lihat nih, kenapa kira-kira ya? Dan ini yang nantinya tentu saja mau kita capai sebagai seorang brand owner atau yang memiliki brand tentu saja. Nah, tujuan branding tentu saja berbeda dengan marketing dan sales, Bapak Ibu dan sahabat Risalah semua ya. Branding pada dasarnya adalah ujungnya nanti adalah membangun kepercayaan dari konsumen kepada brand kita. Percaya dulu, karena esensi dari brand itu kan sebetulnya janji. Apa yang brand ini janjikan, tawarkan kepada orang lain, sehingga pada akhirnya si konsumen akan percaya sama kita. Kira-kira apa yang akan dilakukan kalau mereka percaya sama brand kita? Ini yang paling penting. Nantinya dia akan menjadi advocates buat brand kita. Apa itu advocates? Advocates itu adalah orang yang selalu membela kita ketika misalkan brand kita diserang. Nah, ini menjawab tadi, seberapa penting sih kita punya brand atau seberapa penting kita melakukan branding gitu. Brand ini kan sebuah proses ya untuk sampai bagaimana melekatkan brand kita ke benak konsumen. Bagaimana caranya, prosesnya, dan ini tidak mudah memang. Untuk sampai kepada dia menjadi advocates, atau konsumen nantinya akan menjadi advokat buat kita, orang yang selalu membela kita, menjadi loyalis, ini yang paling penting. Kenapa? Gitu. Teman-teman pasti udah tahu dong ya, bahwa sekarang ini, mau nggak mau, suka nggak suka, terutama bagi teman-teman yang berada di UKM, kalau kita membangun brand kita dengan di media tradisional tuh maksudnya melalui TV komersial, melalui print ad, melalui radio, itu biayanya mahal sekali, besar.
Maka kemudian yang bisa dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM ataupun organisasi nirlaba adalah aktif di digital. Aktif di salah satunya media sosial. Kenapa? Karena dari sisi budget akan jauh lebih murah dibandingkan jika kita membangun atau membuat promosi di media tradisional. Kemudian, selain budgetnya yang tidak terlalu besar atau lebih rendah daripada kita harus ke media tradisional tadi, yang paling penting adalah sebetulnya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara dua arah. Ini kan yang menjadi kekuatan dari media sosial, dan ini penting sekali. Tapi, ini ada tapinya ya. Ini berkaitan lagi tadi dengan apa sih tujuan kita branding, perlu nggak sih? Gitu ya. Nanti kita bahas juga esensi dari brand itu sebetulnya apa, gitu ya. Nah, ketika, ini jadi kayak bukan dilematis juga, tetapi ada tantangannya. Ketika kita memilih untuk masuk ke media sosial, ke media digital, maka kita harus siap dengan tantangan yang ada. Kalau brand kita masih kecil, followers kita belum terlalu banyak, konsumen kita juga belum terlalu banyak, mungkin kita santai-santai aja. Nggak banyak yang semakin ini kan ya, semakin pohon semakin tinggi, semakin kencang juga anginnya, sama juga seperti kita. Ketika kemudian kita semakin banyak followersnya, semakin banyak yang suka, semakin banyak yang menggunakan brand kita, itu semakin besar tantangan kalau sampai kita salah dalam melakukan sesuatu atau sampai kita kurang oke, maka dengan sangat mudah netizen ini akan banyak berkomentar di media sosial. Mungkin Bapak Ibu sahabat Risalah atau teman-teman ada yang masih ingat ketika ada satu kasus satu brand gitu ya, satu brand tas kalau saya tidak salah yang melakukan sesuatu di media sosial, mungkin sebetulnya maksudnya baik gitu untuk mengingatkan. Tapi kemudian banyak netizen kan yang mempersepsikan macam-macam. Akhirnya ramai. Nah, bayangkan kalau kita di posisi itu. Bahwa kita harus sudah siap ketika kita masuk ke dunia digital yang dengan sangat mudah orang berbicara, maka kita sudah harus siap dengan segala konsekuensinya tadi. Maka itu tadi, kalau kita balik ke sini, apa sih gunanya kita melakukan branding? Maka inilah, bangun kepercayaan ini yang paling penting. Supaya apa? Supaya dengan pelan-pelan, waktu demi waktu nantinya, para konsumen kita ini akan menjadi advocates, menjadi loyalis. Yang akan membuat, atau kalau misalkan kita diserang di media sosial, mereka bisa bantu. Oh enggak kok, brand ini setahu sepanjang saya pakai selalu bagus. Kalau jual di media online, selalu datang tepat waktu dan nggak pernah cacat barangnya. Misalnya ya. Jadi, itu tadi, janjinya dipegang betul, sehingga si konsumennya akan merasa, oh iya ya, gitu. Jadi ada yang bantuin. Itu fungsinya ya, salah satunya. Karena kalau semakin kita juga besar, semakin kita masuk ke dalam dunia digital, itu tantangannya. Tantangan kedua adalah, ketika kita memutuskan untuk masuk dunia digital, kita sudah harus siap ketika pesanannya banyak, pesanannya tinggi. Siap nggak nih kita? Gitu. Nanti ada beberapa tantangan lagi yang akan kita bahas, khususnya untuk teman-teman yang ada di skala mikro dan kecil. Gitu ya. Nah, untuk bisa sampai ke sana ini maksudnya supaya konsumen tadi menjadi advocates tadi, menjadi loyalis kita, maka brand ini harus punya nilai. Apapun itu. Apakah itu product branding, apakah personal branding, apakah corporate branding, apapun itu harus punya nilai, harus punya sesuatu. Apa sih yang kita tawarkan kepada mereka? Kita tawarkan misalkan, oke, kita adalah makanan yang bersih, higienis, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan misalkan, maka itu yang harus kita janjikan benar, kita harus sampaikan betul, dan betul-betul produknya bagus. Jadi, branding itu bukan cuma sekedar manis di bibir atau manis di tampak luar, tapi dia juga harus memang betul-betul secara produk berkualitas. Supaya apa? Supaya tadi akhirnya dipercaya oleh konsumen. Gitu. Kemudian tadi, membangun kedekatan dengan konsumen, ini penting sekali. Dari cara apa? Dari cara kita berkomunikasi, ini kaitannya konteksnya di media sosial ya, teman-teman ya. Ketika kita
sudah masuk di media sosial, kemudian di media digital, khususnya di media sosial, kemudian salah satunya di WhatsApp misalkan, kita sudah harus tahu bangun komunikasi dengan mereka seperti apa. Melelahkan? Iya pasti. Pasti banyak yang komplain, bertanya, ini dan itu. Dan kita harus siap dengan itu, berkomunikasi ini. Karena kalau mereka udah, males ini adminnya nggak asik, gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Karena ketika kita masuk ke media sosial, tantangannya adalah bagaimana kita juga mampu berkomunikasi. Kalau tradisional kan enggak ya. Kalau kita masuk ke media tradisional, TVC, dia satu arah. Radio, satu arah. Kecuali kalau kita misalkan talk show dengan penyiarnya misalkan. Jadi beda, kondisinya beda. Nah, bagaimana tadi membangun kedekatan dengan konsumen tadi, punya nilai tadi, gitu, dan kita punya produk yang memang berkualitas tadi, ini yang akan menjadi bekal kita untuk bisa didekati atau bisa menjadi kepercayaan buat konsumen. Mereka nanti akan ngomong tuh. Jadi, ini kalau kita bisa jaga kepercayaan ini, maka kemudian ketika kita bagus, maka orang akan bicaranya bagus juga. Ini istilahnya EWOM ya, electronic word of mouth gitu. Mereka akan bicara yang bagus-bagus tentang kita pasti. Dan kebalikannya, kalau kita jelek, selesai. Maka selalu ditanya, saya udah siap belum ya masuk media digital? Pemerintah selalu bilang, UKM harus go digital, kita harus go digital. Sepakat, betul. Tetapi sebelum masuk go digital, kita juga harus siap juga dengan tantangan yang ada. Kita siap nggak nih dengan produk yang mau kita jual ke orang-orang? Kita siap nggak nih dengan nanti kalau ada orang yang misalkan komplain, bertanya, dan lain-lain, kita siap nggak nih dengan membuat perencanaan konten yang baik untuk sampai media sosial? Supaya apa? Supaya ada komunikasi. Supaya orang nggak melihat konten kita di media sosial itu-itu aja. Gitu. Ini masih kaitannya dengan ini ya. Jadi yang paling penting adalah pertama sekali, sebelum kita memutuskan untuk masuk ke go digital tadi, masuk ke media digital, masuk media sosial, pastikan dulu bahwa kita memang membuat produk yang berkualitas dan bagus. Ketika itu sudah aman, baru nanti kita pelan-pelan bisa sampai ke sana. Kita siap dulu, gitu ya. Mempersiapkan diri dulu sehingga kita nggak kayak yang buru-buru dikejar-kejar, pokoknya harus gitu. Walaupun memang segala sesuatunya itu perlu langkah-langkah gitu ya. Jadi artinya kita tidak menunggu sempurna dulu untuk masuk, tentu saja seperti itu. Nah, ini ada dua hal. Sebetulnya kalau kita bicara masalah branding, sahabat Risalah, banyak sekali istilah tentang branding, banyak sekali istilah-istilahnya. Tapi ini yang dua hal yang simpel sekali bukan simpel dalam arti pembuatannya simpel, tetapi ini dua hal yang mungkin perlu dipahami sebagai dasar dari branding itu sendiri, gitu ya. Jadi, ketika kita mau menyampaikan kepada orang, hello, ini kita, ini loh, tadi saya lihat misalkan ada, ini loh Baitul Mal Hidayatullah misalkan ya, atau ini loh ayam geprek gitu ya, ayam geprek ondel-ondel misalkan gitu ya, ini. Nah, bagaimana memperkenalkan kepada orang, kita perlu identitas, sama kayak kita. Kita nih kan sama, ketika kita kenalan sama orang, kita pasti punya identitas dong, gitu kan ya. Kenalan, halo, saya ini, gitu kan. Terus kemudian kita suka pakai bajunya misalkan rapi, bagus, casual, gitu ya. Terus cara kita berbicara juga enak. Itu brand identity ya, identitas. Kalau untuk produk, kita memperlihatkan itu dari sisi pertama kali tentu adalah branding atau nama. Maka saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang baru terjun di dunia usaha, jangan asal kasih nama. Sama kayak sebetulnya kalau kita mau kasih nama ke anak, nggak boleh sembarangan gitu ya, karena nama adalah doa ya, Bapak Ibu ya. Ini juga nih yang belum nikah juga nih nanti hati-hati gitu ya, kalau mau kasih nama buat anaknya, karena nama ini adalah doa. Jadi memang harus kita pikirkan dulu, kenapa kita kasih nama ini? Nilainya apa sih? Pentingnya apa sih? Definisinya apa sih? Ada makna apa sih di balik nama? Gitu. Pertama itu. Pastilah ya, namanya brand identity, identitas brand harus ada dong namanya gitu. Kedua apa? Logo. Ini juga saya selalu mengingatkan kepada teman-teman pelaku UKM, hati-hati dengan bikin logo. Jadi jangan yang udahlah ngasal aja dia bikin logo. Nah,
Walaupun memang berproses tentu saja, tapi alangkah baiknya kalau di awal mungkin Bapak Ibu yang masih belum punya logo misalkan, mungkin sudah mulai berpikir nih, ini kalau kita mau membesarkan usaha kita, apa nih kira-kira yang mau kita buat? Step pertamanya itu. Kemasan. Walaupun mungkin kemasan ini bisa menjadi sebagai step berikutnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kemasan ini juga bisa menjadi daya tarik buat orang. Orang lihat, oh kemasannya bagus. Kemudian bagaimana si brand ini tampil di luar, memperkenalkan dirinya. Jadi brand identity itu adalah apa sih yang mau kita sampaikan dari sisi brand owner ke konsumen. Kita mau menunjukkan ini loh kita. Termasuk ketika janji-janji yang mau kita omongin, walaupun ini nanti larinya lebih ke brand positioning-nya ya, bahwa oh kita higienis loh, kita bersih dan lain-lain. Jadi kalau dalam ilmu marketing tuh mungkin bisa jadi nanti di dalam konten-kontennya kita tunjukkan tuh masalah higienitas, bagaimana kita mengemas makanannya, bagaimana kita proses makannya bahwa tidak ada barang-barang yang haram misalkan, seperti itu. Jadi identitas apa yang mau kita sampaikan kepada orang di sini, diawalin dulu. Nah, ketika brand identity atau identitas brand kita ini kita sampaikan kepada orang, baik itu dari sisi nama, logo, kemasan, rasanya, bentuknya, teksturnya, terus kemudian kalau kita punya ada tokonya bentuknya seperti apa, kita tunjukkan kita nih seperti ini, sama misalkan kita punya pakaian muslimah kayak apa nih? Oh, pakaian muslimah yang kalem warnanya, karena kita memang mau mencirikan muslimah yang santun, misal seperti itu. Orang akan melihat, nah, oh, ketika mereka kemudian beli, mereka coba, mereka lihat, mereka mengalami sendiri, mereka baru berpikir, oh iya betul, ternyata mukena ini, mukena apa ya, mereknya itu, ternyata bagus banget. Ternyata halus, adem, dan ketika kalau kita pakai, kualitasnya bagus. Kalau kita komplain, ternyata mereka mau lo ganti. Kalau ada yang misalkan ternyata ada yang jelek dan lain-lain, lalu apa? Di brand image orang, di brand image di konsumen akhirnya berpikir, oke, ya, ini brandnya bagus. Jadi, brand image ini apa yang kemudian konsumen persepsikan tentang kita berdasarkan pengalaman mereka saat mereka menggunakan brand kita. Maka tadi, experience atau pengalaman ketika konsumen menggunakan brand kita ini sangat penting kalau kita mau bangun brand tadi, gitu ya. Baik, nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa kita bahas pada saat sesi tanya jawab ya. Ini teman-teman host, Bagas nanti tolong ingatin saya ya kalau udah lama kan ini masih slide-nya masih agak panjang. Oke. Nah, langkah awal tadi ya, kita siapkan dulu brand identity atau identitas dulu, sama lah ya kalau kita mau kenalan sama orang kan kita kenalan dulu dong gitu. Kita memperkenalkan misalkan, oh siapa nih Pak atau Bu Dewi nih. Bu Dewi mau memperlihatkan kepada orang bahwa Bu Dewi ini orangnya casual, wah ceria, selalu happy, bajunya selalu cerah. Kemudian setelah tiap hari ke kantor selalu pakai baju cerah, selalu cantik, selalu rapi. Akhirnya orang akan melihat brand image-nya Bu Dewi di persepsi orang lain bahwa, oh Bu Dewi itu mah ceria. Bu Dewi itu selalu rapi. Karena apa ya? Karena itu yang ditunjukkan. Nah, ini yang harus kita tunjukkan kepada orang lain seperti apa. Itu dulu. Ya, sebelum nanti kita bilang, gimana nih kalau di media sosial apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas bahwa bagaimana mengomunikasikan kita tadi itu identitas kita tadi gitu supaya nanti kita mau bangun persepsi di benak orang tuh dengan apa yang kita tonjolkan itu sesuai dengan apa yang kita mau, karena belum tentu brand image itu sesuai dengan apa yang kita mau ya, karena tergantung. Kalau kita misalkan bilang kayak gini, kita adalah brand ini yang selalu mengedepankan customer service, misalkan ya. Misalkan kita adalah bengkel yang selalu terdepan, kita selalu akan memberikan service atau pelayanan paling utama, tapi sering tutup. Dia telepon nggak jawab, di WA teknisinya datangnya lama, terus kemudian baru dibetulin sebentar, kemudian
rusak lagi, kira-kira apa yang ada di brand image atau apa yang akan ada di persepsi oleh konsumen? Mereka akan bilang, aduh basi, katanya begini. Nggak sesuai sama janjinya. Itu tadi yang saya bilang, bahwa iya, kalau misalkan kita belum sampai di media digital, mungkin orang nggak akan ngomong gitu ya. Misalkan kita belum ada muncul di media sosial, kita belum punya. Ya udah mereka, belum ada nih akun media sosialnya, ya udahlah ya gitu kan. Paling cuman ngomong-ngomong sama tetangga gitu. Tapi ketika kita udah ada di media sosial, waduh, dia foto netizennya, dia komen, jangan lagi deh datang ke bengkel itu. Palsu janjinya, teknisinya datangnya lama, betulinnya terus kemudian gampang rusak, bayarnya mahal. Apa yang terjadi? Orang kemudian, iya ya, masa sih? Pikir-pikir lagi tuh akhirnya mereka ketika mereka mau memakai jasa bengkel itu. Gitu ya. Jadi, hati-hati dengan janji. Gitu ya. Oke. Nah, tapi ketika kita masuk ke media digital, kelebihannya banyak. Kelebihannya banyak tadi ya, kita udah bahas tadi soal budgetnya lebih rendah, terus kemudian daya jangkaunya lebih jauh, lalu juga kita bisa mengukur sebetulnya dari tagar, dari reach and impression, kalau di Instagram kita bisa lihat insight-nya berapa gitu, dan tergolong murah gitu ya, apalagi kalau WhatsApp gitu kan, kita bisa bisa sekarang juga ada business account untuk WhatsApp. Jadi sebetulnya dimudahkan, dalam beberapa hal dimudahkan, tapi di sisi lain kita juga harus punya cara untuk gimana caranya kita bisa memegang janji tadi itu. Karena ketika kita udah masuk ke media digital, kita udah harus siap dengan segala omongan netizen yang maha benar itu gitu ya. Termasuk ketika kalau netizennya udah banyak ngomong ini dan itu di media sosial, waduh, harus hati-hati gitu. Makanya tadi menguasai atau menguatkan produknya dulu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesuatu yang intinya nih, bagaimana membangunnya di media sosial gitu ya. Ini yang paling penting. Ketika kita sudah memilih, oke, kayaknya sih kita akan masuk nih media sosial. Kita udah yakin dengan produk yang mau kita jual. Kita sudah yakin dengan produk yang kita buat, atau kita sudah yakin dengan program dari organisasi nirlaba yang mau kita buat gitu ya. Oke, organisasi kita punya identitas seperti ini, punya visi misi seperti ini misalkan, terus kemudian kita targetnya seperti ini. Oke, kalau gitu kita siap untuk mempromosikan ini ke media sosial, atau kita punya di aset digital media sosial misalkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan yang paling banyak sering. Saya tuh harus punya berapa media sosial sih sebetulnya buat punya usaha? Oke. Terus ada juga yang kayak gini juga. Pertanyaan saya berikutnya biasanya saya tanya, target market brand ibu siapa? Nah, nggak sedikit yang jawab kayak gini, saya jual pokoknya brand ini buat semua. Pokoknya saya jual buat semua orang, Mbak. Nah, ini yang paling sering saya temui ya. Maksudnya untuk semua gimana? Ya siapapun boleh makan, siapapun boleh, nih kalau konteksnya makanan ya, siapapun boleh makan. Jadi saya membuat brand ini ya target marketnya buat semua. Nah, jadi sekarang kita harus rapikan lagi nih. Kita harus definisikan ulang target market itu siapa. Target market itu adalah orang yang memiliki potensi untuk membeli sesuai dengan, kita melihat ya, dari sisi harganya berapa. Dari sisi kualitas kira-kira nih wajar nggak ya kalau orang dengan pendapatan segini untuk beli gitu. Atau mungkin mereka akan jauh beli yang lebih mahal gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuat brand untuk semua orang. Kalau mereka konsumsi ya nggak apa-apa gitu, kayak sama kayak air mineral atau makanan gitu ya, mereka konsumsi ya nggak apa-apa. Tapi yang kita targetkan adalah mereka yang akan membeli. Contoh tadi ayam frozen misalkan ya, kita jualan misalkan ayam frozen. Ayam frozen itu kan ayam kemudian nanti bisa dimakan oleh siapa saja memang ya. Tapi kita bukan menargetkan bukan target market itu bukan yang kemudian makan siapa saja gitu. Anak-anak juga iya gitu. Tapi yang kita sasar adalah ini yang punya potensi untuk membeli ayam kita tuh siapa? Ayam frozen kita. Oke, kita berpikir ayam frozen. Ayam frozen ini biasanya ibu-ibu yang biasa beli ayam itu adalah ibu-ibu misalkan.
umumnya ya, yang punya daya beli untuk membeli, yang punya daya untuk memutuskan, saya pilih ini dibandingkan yang lain. Makanya bapak-bapak jangan komplain ya kalau ibu-ibu misalkan ke supermarket terus lihat-lihat dikit-dikit sampai lama gitu kan, dilihat komposisinya, diliatin, terus harganya dibanding-bandingin ya. Ibu-ibu tuh emang kayak gitu gitu. Nah, jadi secara psikografinya juga mereka akan melihat, oh oke, berarti ayam frozen ini adalah untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu yang punya keputusan untuk membeli. Ibu-ibu yang biasanya akan membeli. Minimal, walaupun misalkan uangnya dari suaminya, tapi mereka yang akan memutuskan untuk beli. Saya beli ini. Bapak-bapak kan tinggal makan aja gitu ya. Nah, berarti target marketnya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang kayak apa nih? Itu didalami lagi. Jadi kalau di dalam marketing itu ada target market itu dibagi demografi, psikografi, geografi. Nah, dan kemudian behavior juga. Nah, paling penting adalah sebetulnya psikografi, tapi kita perlu lihat juga demografinya. Ibu-ibu yang macam apa sih yang kayaknya bakalan pesan ayam goreng frozen nih? Atau frozen food ya, semua frozen food. Oke, berarti biasanya ibu-ibu yang mau cepat, praktis. Karena ada juga ibu-ibu yang harus pakai ngulek dulu, bahkan kalau soal masak-memasak nih, ini kalau saya nggak salah nih ada juga nih teman-teman yang dari pelaku UKM atau digital creator yang senang makan ya. Nah, itu bahkan ada ibu-ibu yang mereka ada tim ulek sama tim blender itu ada loh bapak-bapak ya, apa ya. Jadi ibu-ibu tuh unik, atau target market itu sebenarnya kalau kita dalami banget unik gitu. Ada yang sampai kalau masak harus diulek, nggak mau pakai blender karena rasanya khasnya beda. Itu ada sampai yang kayak gitu. Jadi kita harus sampai betul-betul fokus, sebetulnya siapa yang mau kita sasar? Oke, ibu-ibu usianya berapa kira-kira? Oh, kayaknya kalau ibu-ibu yang sibuk tuh mungkin usia sekitar 20 sampai 35 misalkan. Rata-rata mereka kerja, terus apa lagi? Atau mungkin ibu dengan aktivitas yang banyak misalkan, atau ibu yang memang mau praktis kadang-kadang Sabtu Minggu dan harus freezernya tuh harus penuh dengan stok makanan supaya nggak ribet misalkan, karena anak-anaknya senang makan misalkan. Kita fokuskan ke target marketnya itu. Artinya yang kita pilih adalah media sosial yang banyak digunakan oleh para ibu dengan target segitu. Gitu ya. Berapanya nanti kita lihat kesiapan tim kita gimana gitu. Karena kalau misalkan ada istilah namanya mirroring content ya. Jadi kalau misalkan kita milih Instagram, Facebook, Twitter ini, tapi terus kemudian kita nggak punya juga sumber daya untuk mengelola itu semua, sebaiknya tunggu dulu, satu-satu dulu, gitu ya. Nah, kita yang kedua adalah bagaimana kita menunjukkan identitas brand ini. Gitu. Tadi ya, kalau untuk kenalan di tatap muka langsung kita kenalan kan, tapi kan kalau di media sosial orang akan ngeliat tuh, ini brand ini kayak apa sih? Dan itu yang harus kita tunjukkan kan. Nah, gimana tunjukinnya sama mereka tadi brand identity tadi atau identitas brand tadi? Pastinya adalah secara visual terlihat, secara copy juga. Secara copy itu maksudnya copywriting, copy kata-katanya gitu ya. Nah, secara visual pasti kita harus punya profile picture yang bagus. Ini dasar-dasar dulu ya, profile picture-nya bagus, jadi jangan asal gitu. Kemudian kita lihat, oh tadi kita kan punya logo nih, misalkan ya. Logo ini, misalkan warna logo kita adalah, kalau kayak Risalah kan biru dongker, terus kemudian di logogramnya ada warna orange, merah, dan ungu, karena itu masing-masing punya artinya sendiri. Nah, biasanya itu nanti turunan warna turunannya apa nih yang akan kita tempatkan di dalam template visual kita. Ini khususnya untuk Instagram ya. Khususnya untuk Instagram. Nanti kalau mungkin di YouTube akan beda lagi. Begitu juga untuk WhatsApp dan dan Facebook. Tergantung dari karakter masing-masing dari media sosial kita. Itu tadi penggunaan warna, turunan dari logo. Kemudian penggunaan talent juga. Kalau di Risalah karena kita adalah branding agency yang menggunakan cara-cara secara Islami, maka kita memang tidak mau menggunakan talent yang tidak menggunakan hijab. Gitu ya. Jadi tentu saja tiap branding agency punya ciri khas masing-masing gitu kan ya. Sama, Risalah juga punya ciri khas juga gitu, punya brand identity juga. Gitu. Nah, itu akan menjadi ciri kita nih ketika kita mengomunikasikan itu terhadap konsumen kita. Apa sih sebenarnya yang mau kita kerjakan?
gitu. Nah, itu tadi menunjukkan identitas brand kita kepada orang lain di dalam template atau di dalam media sosial kita. Mau kayak apa? Penempatan ini kita bicara konteksnya bisnis ya. Jadi mungkin kalau kita punya personal mungkin tidak seketat ini, tapi kita bicaranya dalam konteks bisnis atau dalam konteks yang lebih profesional, itu baik untuk yang pelaku UMKM bisnis ataupun untuk organisasi nirlaba. Artinya warna turunannya apa juga dilihat, template-nya rapinya atau tidak juga harus dilihat, bagaimana kesesuaian antara visual dengan copy, seperti itu juga harus diperhatikan. Terus tunjukkan brand persona kita. Brand persona itu sih sebetulnya kita tuh kan punya kepribadian ya. Ada yang ramah, ada yang agak tegas gitu ya, ada yang juga kadang jutek gitu ya. Tapi kalau di media sosial kita nggak mungkin ya jutek gitu kan. Kita harus tunjukkan nih ke audiens kita. Kita nih brand yang kayak apa? Apakah brand yang membumi, yang hangat, yang kalau nyapa tuh di caption-nya, kalau misalkan kita tulis secara storytelling tuh humble. Assalamualaikum Bun, halo Bun, apa kabar? Wah, cuaca di sini lagi cerah ya, misalkan caption-nya kayak gitu. Karena kita mau menunjukkan tadi, rasa hangat. Terutama kalau misalkan target market kita atau followers kita adalah ibu-ibu. Wah, itu ibu-ibu paling seneng tuh kalau lihat baca-baca yang caption-nya hangat kayak gitu. Tapi ada juga mungkin kalau kita mau menunjukkan bahwa, oh, kita tuh elegan. Kita tuh misalkan kita adalah menjual baju dengan harga atau sepatu atau fashion yang harganya mungkin harga-harga sultan gitulah ya, agak-agak mahal misalkan gitu. Kita mungkin menggunakannya apa? Pakai bahasa Inggris mungkin. Atau bahasanya captionnya nggak akan terlalu panjang kalau lebar, tapi simple, tapi elegan misalkan. Kemudian formal misalkan cenderung formal. Tapi ada juga yang mungkin wah pokoknya asik, pokoknya kita adalah si brand ini adalah orang yang pengen menunjukkan wah ini brandnya asik nih, seru gitu, suka ketawa-tawa misalnya. Sehingga ketika dia ngomong di caption ya juga storytellingnya di copy-nya, di caption-nya, atau cara dia menjawab komentar dari followers itu dengan cara yang asik juga. Hai Bun, makasih ya udah mampir. Oh iya Bun, boleh kalau misalkan mau beli, boleh ya langsung ke link WA ini ya, saya kirimkan. Cek DM ya Bun. Misalkan kayak gitu. Orang langsung baca, terus kemudian pakai etikon yang lucu-lucu gitu ya. Orang langsung berasumsi atau mengasumsikan, oke, brand ini ceria, brand ini seru. Biasanya itu kalau untuk remaja harusnya seperti itu ya. Hai ladies, hai guys. Cara panggilan, cara menyapa, cara penulisan itu sangat menunjukkan persona kita di media sosial kita. Maka kita harus sudah menentukan nih ketika masuk di media digital nih kita mau ngomongnya kayak apa gitu ya. Ada juga kan, nanti beda lagi nih ya kalau kita sebagai as a person atau personal branding. Ini tentu saja nggak sedikit tidak sama walaupun secara prosesnya sama. Gitu. Nah, ini kita harus memahami karakter masing-masing dari media sosial ya. Sorry ini agak sedikit kurang rapi dikit. Nah, kalau di Instagram beda-beda ya antara Instagram. Ini sebetulnya media sosial nggak cuma ini, tetapi kalau kita lihat data dari Hootsuite dalam awal 2021, saya belum dapat data yang terbaru. Kurang lebih memang ini adalah yang teratas yang 2021 ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu adalah YouTube, 2 WhatsApp. Kemudian baru kalau saya tidak salah adalah Instagram. Nah, dan penggunanya juga memang tidak bisa secara saklek selalu sama. Dulu Twitter beberapa tahun lalu mungkin sekitar 5-7 tahun atau awal-awal Twitter ada ya, 2-3 tahun Twitter ada. Ini mungkin kalau ada yang mengikuti bisa koreksi kalau saya salah ya. Itu yang follow adalah orang-orang yang kantoran, orang-orang yang kalau pembahasan itu adalah pembahasan serius, walaupun sekarang juga masih ya. Tetapi belakangan ini bahkan Gen Z pun sudah mulai main Twitter gitu. Bahkan waktu itu sempat ramai trending recehkan Twitter gitu ya. Jadi ini juga agak sedikit berbeda. Jadi kita nggak bisa yang langsung saklek, tapi kita harus pahami pada saat itu kira-kira yang lagi ramai apa. Begitu juga dengan TikTok gitu ya.
Walaupun sekarang sudah orang banyak yang mulai main-main ke TikTok seperti apa. Nah, kita harus lihat, tapi asal jangan latah. Walaupun memang kadang kita harus mengikuti tren, tapi juga jangan terlalu latah banget karena ya itu tadi harus siap dengan naik turunnya algoritma mereka, gitu ya. Nah, kalau kita mau main di Instagram, pertama kekuatan ini visual tuh menjadi kekuatan, harus bagus. Jadi saya merekomendasikan untuk sangat peduli dengan visual kalau di Instagram. Walaupun mungkin ada juga yang orang-orang udah terkenal misalkan, terus kemudian cuman sekedar screenshot, kemudian likes-nya banyak atau ya it's okay. Tapi ini paling tidak dari awal mungkin kalau untuk teman-teman pelaku UMKM, organisasi nirlaba, sebaiknya memang dari awal kalau mau masuk di Instagram, kita pikirkan visual dengan berbagai jenis konten atau yang ada di Instagram ya, dari mulai carouselnya seperti apa, bentuknya ada yang bentuknya infografis, e-flyer kah, gitu. Buat beragam konten, mereka punya apakah mau share di feed, apakah di story, apakah kemudian mereka mau di reels gitu. Kita coba-coba terus. Di media sosial itu nggak ada rumusan baku untuk kita harus banyak coba. Kita banyak lihat insight mereka tuh kalau lebih suka kalau banyak yang likes ini kalau konten kita kayak apa. Oh, mereka tuh kayaknya lagi suka kalau konten kita tuh video yang cuma 30 detik ya. Tip-tip kayak gitu deh kayaknya. Oh, berarti kalau gitu kita banyakin yang kayak gitu. Kayak mereka banyak lihat kalau reels. Oke, kita coba reels. Jadi memang harus banyak trial, coba. Yang mana nih yang kira-kira bakal akan disukai oleh followers kita. Dicoba terus. Ih, kayaknya kok kalau kita bikin cuma infografis kok nggak banyak yang likes ya. Gitu ya. Atau misalkan kok kalau kita pakai flat illustration atau ilustrasi yang gambar biasa pakai ilustrasi flat gitu kok nggak banyak yang likes ya. Tapi kalau foto asli banyak yang likes. Oh, berarti mereka sukanya foto asli. Bukan juga foto yang diambil dari platform video foto-foto yang ada gitu. Itu harus kita dalami, kita lihat sesuai dengan ini kita sendiri gitu ya. Gimana dengan YouTube? Nah, YouTube nih warga kita tuh sejauh ini yang saya amati memang mereka suka dengan sesuatu yang berbau keseharian, yang relevan, yang disukai, yang sebetulnya bahkan ya kalau saya lihat nggak harus kalau misalkan untuk yang masak-masak ya, bahkan yang nggak harus dapurnya bagus, tapi kalau simple, terus kemudian misalkan selalu dan dia punya identitas yang sama dan konsisten, misalkan selalu upload tentang video masak 3 menit cara mudah dan selalu bahannya murah, nggak pernah lebih dari misalkan 30.000 misalkan. Dan dia konsisten, itu lama-lama orang juga akan suka. Walaupun mungkin secara visualnya mungkin sederhana dan biasa saja, cuma pakai handphone misalkan kayak gitu. Jadi akan lebih baik memang kalau misalkan bagus. Tapi kalau tidak bisa, ya yang penting tadi, konsisten tadi gitu ya. Kalau WhatsApp gimana? Nah, WhatsApp ini hati-hati juga kalau kita mau nge-share sesuatu ke database kita supaya tidak dianggap spam nanti oleh followers. Tapi yang paling penting kalau WhatsApp itu harus memperlihatkan jangan sampai jadi spam. Terus kemudian sesuaikan dengan aturan grup kalau kita mau kirim ke grup, lihat waktu kirim juga karena ada juga yang organisasi nirlaba nih yang kirim ke database mereka itu sampai tengah malam. Karena saya pernah gitu ya mendapatkan kiriman itu tengah malam. Yang buat saya ini serius nih kirim tengah malam gitu ya. Jadi kita harus lihat juga dari sisi attitude tadi gitu. Identitas itu termasuk juga gitu ya. Terus kemudian biasanya mereka akan kirim e-flyer tapi jangan juga yang terlalu besar karena mereka biasanya malas untuk melihat sesuatu yang besar gitu ya. Jadi ini biasanya suka dilakukan oleh teman-teman di organisasi nirlaba untuk misalkan cari fundraising gitu ya. Sebetulnya sih dalam kondisi-kondisi tertentu tidak ada masalah gitu kalau untuk sharing atau berbagi butuh fundraising ini dan itu. Tapi yang penting tadi ya aturan-aturan etiket dalam berkomunikasi di media sosial khususnya WhatsApp tadi. Terus kemudian juga jangan terlalu panjang captionnya, boleh bercerita tentang sesuatu kondisi misalkan oh ini cerita tentang anak-anak yatim di mana gitu. Tetapi juga jangan terlalu panjang. Jadi perhatikan storytelling atau cara kita berbicara.
Terus kemudian kalau mau memberikan foto atau video jangan terlalu besar karena mereka kadang suka malas juga, kadang di skip atau bahkan kadang suka mereka langsung delete gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan itu. Dan jangan melulu untuk masuk atau datang ke apa namanya database kita dengan selalu pada saat kita mau melakukan fundraising. Tapi bisa kita seling sama, ada perencanaan konten juga. Mungkin ada waktu, mungkin kita sharing tentang pengetahuan-pengetahuan tertentu. Misalkan kalau kita bekerja di lembaga wakaf misalkan, kita bisa cerita tentang, oh kalau wakaf itu seperti ini loh. Oh wakaf itu ternyata tidak harus berupa tanah misalkan atau apa gitu ya. Jadi itu hal-hal seperti itu mungkin buat si database atau si orang yang kita sasar ini akan menjadi calon donatur tuh dia juga akan dapat sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu juga bagian dari kepribadian tadi gitu. Jadi orang akan melihat nggak nih kalau dari organisasi nirlaba ini kayaknya dikit-dikit fundraising doang nih yang di-share gitu ya. Jadi itu mungkin juga bisa menjadi salah satu catatan untuk sahabat risalah yang ada di organisasi nirlaba. Begitu juga kalau dengan Facebook, dia lebih ada kekuatan cerita, makanya mungkin nanti kalau misalkan teman-teman atau sahabat risalah perlu lagi belajar tentang copywriting, nanti kita bisa bikin agendakan, karena kalau copywriting tuh memang materinya banyak, bahkan kalau saya mengajar di kampus, itu satu semester yang isinya adalah 14 tatap muka, isinya adalah semua tentang copywriting gitu ya, karena memang banyak sekali yang harus dipelajari gitu. Nah, kemudian tetapi mereka paling penting adalah bagaimana kita bisa storytelling-nya menarik. Kemudian foto atau video asli biasanya lebih disukai. Kalau Twitter karena dia cuitan-cuitannya nggak terlalu panjang, walaupun kita bisa bikin thread juga, yang penting permainan katanya. Terus biasanya kalau untuk brand-brand besar, biasanya mereka menggunakan Twitter ini sebagai salah satu platform untuk penanganan komplain. Ya, biasanya seperti itu. Terutama kayak misalkan provider-provider internet seperti itu ya. TikTok ini kalau sharing dari beberapa pengguna yang dengan cepat mendapatkan followers banyak, mereka bilang sebetulnya videonya nggak harus bagus-bagus banget kayak di Instagram misalkan, tapi yang penting ada sesuatu yang lucu. Jadi gimana caranya mikirin gimana nih konten bisa jadi viral gitu ya, entah yang cuma ceramah sebentar, entah yang lucu-lucuan gitu ya. Jadi bagaimana kualitasnya mungkin dari sisi kualitas tidak terlalu menjadi sesuatu yang dilihat sekali, tetapi adalah kontennya seperti apa dan biasanya tidak terlalu panjang. Nah ini biasanya karakternya macam-macam, meskipun mungkin kalau kita mau gali lagi terus, karakter masing-masing dari media sosial ini juga banyak sekali gitu. Oke. Kemudian adalah buat perencanaan konten. Nah, ini yang paling penting. Kenapa penting? Kalau ada pelaku usaha yang suatu hari saya pernah menawarkan untuk berdiskusi gitu ya dengan teman-teman pelaku UMKM. Mereka akan bilang, udahlah nggak usah pakai direncanain, pokoknya asal naik aja gitu. Ya, sebetulnya gini, kalau kita punya satu produk, misalkan kita jualan, balik lagi tadi, kita jualan misalkan ayam frozen tadi, atau frozen food tadi, yang mungkin variannya cuma ada 5 misalkan ya, ada ayam frozen, ada ikan frozen, seafood misalkan. Produknya misalkan cuma itu-itu aja. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita konten yang kita sajikan di media sosial hanya produk-produk dan produk. Orang akan bosen. Aduh, bosen banget. Tapi bayangkan kalau kita misalkan punya perencanaan konten, ya, perencanaan kontennya itu kita tahu bahwa ini namanya ada konten pilar, kita jadi harus bikin pilar konten dulu. Walaupun secara detail kita bisa, Bapak Ibu nanti bisa akses di YouTube Risalah Learning, kita pernah bikin materi juga tentang perencanaan konten, nanti boleh dilihat di sana. Itu jauh lebih detail karena itu pun punya sesi sendiri, tapi ini adalah yang saya sajikan adalah contohnya seperti ini. Jadi kalau sekarang ini kita lihat ke brand kita masing-masing, kita udah belum sih punya perencanaan konten? Jadi kalau konten pilar itu sebetulnya adalah kelompok kategori konten yang mau kita angkat di media sosial. Supaya apa? Supaya
kita bisa satu tadi membangun brand ID kita, kemudian membangun brand positioning kita, sehingga orang mempersepsikan, oh brand ini bagus nih. Oh brand ini nggak cuma sekedar jualan, tapi ada sesuatu. Karena gini, kalau kita punya produk yang kemudian memang sering ganti-ganti, mungkin orang masih mahfum. Ya, orang masih, oke, nggak apa-apa, nggak bosan misalkan ya, karena mungkin baju-bajunya terus ganti. Tapi bayangkan kalau misalkan produk kita cuma itu, terus kemudian isinya hanya jualan dan jualan. Orang akan bosan. Maka kita harus bikin pilar konten atau konten pilar dulu nih. Di dalam media sosial kita, contoh, misalkan kita punya Instagram. Di dalam Instagram kita ini, konten kelompok kategori konten apa yang kita mau untuk diangkat. Contoh ya, tadi kita punya brand frozen food, misalkan. Saya nggak perlu nyebut nama brandnya ya. Frozen food ini, kita pikirkan. Tadi kita sudah tahu bahwa target marketnya adalah misalkan ibu-ibu. Ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu yang pengennya praktis gitu. Terus kemudian ibu-ibu yang sebetulnya di satu sisi mereka pengen masak, cuman karena sibuk akhirnya mereka butuh sesuatu yang bisa digoreng cepat atau dimasak cepat, tapi tetap higienis dan enak untuk keluarganya. Misalkan kayak gitu. Konten harus dibuat berdasarkan kebutuhan dari target marketnya. Tadi ketika kita udah pilih bahwa, oh nih kontennya ini nih, atau kemudian kita udah tahu bahwa kelompok kategori target market kita adalah ibu-ibu, maka kita berpikir, apa konten yang penting buat ibu-ibu dan berkaitan sama frozen food kita, supaya nggak kejauhan. Jangan juga kita jualan frozen food, tapi kita ada konten lain yang masuk ke situ, misalkan tentang fashion, itu jangan juga gitu ya. Tapi yang agak relate, yang agak berhubungan. Oke, ini soal masakan, berarti oke, mungkin kita akan share resep, misalkan. Oke, jadi ada kategori konten tentang resep. Kita akan berbagi tentang resep dari frozen food yang kita punya. Jadi nggak melulu posting, foto, posting, diskon, atau ayo Bu, siapa yang mau, lama-lama orang akan bosan juga gitu ya. Lalu apa lagi selain resep? Oke, ibu-ibu ini mau cepat, berarti mungkin mereka butuh informasi tentang pengelolaan dapur mungkin ya. Pengelolaan dapur, apa namanya, ada sahabat saya nih dari Pawon yang biasa juga sharing tentang konten-konten tentang perdapuran gitu. Mungkin boleh juga kita angkat ke sana. Jadi misalkan tip 5 menit untuk dapur segera kinclong habis masak, atau misalkan kita kasih tip bagaimana menghilangkan kerak pada penggorengan, pantat penggorengan misalkan. Baru habis itu ada konten tentang promo. Nah, itu harus kita konsisten. Tadi konten kalender atau mungkin konten planningnya ya, perencanaan kontennya, kita mau memasukkan ini di hari-hari apa aja. Gitu. Jadi misalkan kayak, oh kita akan berbagi resep ini, misalkan kita menentukan bahwa di Instagram kita akan konsisten membuat konten seminggu 3 kali pada hari, atau seminggu 4 kali, atau mungkin kalau UKM bisa seminggu 3 kali ya. Tergantung kesiapan kita sih sebetulnya, tapi paling tidak misalkan seminggu 3 kali di hari Senin, Rabu, Jumat, atau di Senin, Rabu, Sabtu misalkan. Tergantung kita lihat kondisinya seperti apa ya hari-harinya. Tapi kayaknya ramainya dia waktu kerja, oke berarti di Senin, Rabu, Jumat misalkan. Setiap Senin kita akan bikin konten tentang resep, maka itulah kok bikin. Nanti dari ada nanti istilahnya adalah editorial plan, kita bikin di sana. Oh, kalau gitu di hari Rabu baru kita akan bicara soal tip pengelolaan dapur, apapun itu, dari mulai cara menyimpan tomat supaya selalu segar, dari mulai cara cepat membersihkan kulkas supaya kulkas nggak bau, atau bagaimana supaya kompor tetap bersih, misalkan gitu. Oh, di hari Jumat kita akan bicara soal produk baru. Produknya juga nggak langsung yang tiba-tiba ada foto terus, ayo beli bun, misalkan cuma kayak gitu, jangan ya. Tapi misalkan kita kemas. Oh misalkan, nih kayaknya hari Jumat besok libur nih. Siapa nih yang besok libur? Aduh kalau misalkan malas masak, boleh nih bun, misalkan kayak gitu ya. Karena tadi misalkan kita mau menunjukkan persona kita sebagai brand yang ramah gitu terhadap ibu-ibu, mungkin bisa kita coba dengan itu. Jadi, nanti semua jelas tuh. Oh, setiap ini. Jadi rapi.
Apa yang mau kita sampaikan jelas ke followers kita, ke target market kita, gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti Bapak Ibu, sahabat Risalah, teman-teman boleh akses di YouTube-nya Risalah Learning, itu jauh lebih detail tentang perencanaan konten. Ini karena waktu terbatas, jadi kita apa namanya yang yang inti-intinya saja. Nanti kalau misalkan ada diskusi lebih lanjut, biar kita bisa lebih diskusi aja kira-kira enaknya buat brand kita seperti apa, nanti mungkin di sesi diskusi saja, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah memperhatikan visual dan copywriting ya tadi ya. Visual dan copy harus sejalan, kemudian awali caption dengan yang ceria atau sesuatu yang menggugah, terus kemudian dengan menggunakan tagar yang berhubungan. Karena masih saya temui juga teman-teman pelaku UKM atau organisasi nirlaba yang belum menggunakan tagar, maka jangan lupa tagar itu harus sesuai dengan kontennya, juga masih berhubungan atau berkaitan dengan usaha kita ini seperti apa. Gitu. Jadi kalau tadi ayam frozen mungkin bisa hashtag ayam frozen, misalkan tempat kita di Bekasi, ayam frozen Bekasi, misalkan atau makanan beku, makanan sehat, bisa yang berkaitan dengan itu. Tapi juga jangan terlalu jauh juga gitu ya, karena supaya nanti algoritmanya melihatnya seperti itu. Kemudian, nah apa tantangannya terutama untuk UMKM dan organisasi nirlaba nih? Tantangan yang terjadi sebetulnya adalah nih tadi. Karena untuk harus rutin buat konten dengan beragam format tadi, terus harus menggunakan sesuai dengan pengguna di masing-masing platform dan harus kontennya harus variatif gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa beradaptasi atau berusaha melihat tantangan itu? Karena memang kalau untuk bagi teman-teman yang baru di usaha yang mikro gitu, itu biasanya tantangannya nggak punya tim. Timnya terbatas karena lebih banyak untuk mengurus produksi nih biasanya ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan sebetulnya, yang pertama adalah berkolaborasi dengan dunia pendidikan atau dunia kampus. Karena saya mengajar di PTS gitu, di Jakarta, di Prodi Komunikasi, itu juga semester ini saya minta pada teman-teman untuk punya klien UMKM. Nah, ini mungkin bisa juga dijadikan satu program untuk teman-teman UMKM untuk menggandeng tadi, apa namanya, para mahasiswa yang mungkin di semester 7 yang bisa belajar atau bisa memberikan kontribusi jadi magang. Jadi sama-sama saling berkolaborasi antara dunia industri dengan pendidikan. Kemudian kita lihat tim kemampuan internal. Kira-kira kemampuan kita di mana nih untuk sebagai tahap awal? Ketika tadi kita udah yakin juga dengan produknya udah bagus, kita juga udah mulai memikirkan masuk ke media sosial, dan mungkin kita juga udah siap dengan nanti tantangan yang ada, dengan pesanan yang mungkin juga semakin banyak. Kemudian tantangan berikutnya adalah mana yang paling kita memungkinkan di antara sekian banyak dan memang sesuai dengan target market, kita dalami itu dulu. Tim kita siapnya di mana? Tentu dengan terus belajar ya, kalau memang internal tim kita tidak terlalu banyak, mungkin kita bisa belajar di situ juga, karena bisa salah satunya nanti di dalam sesi berikutnya kita akan belajar soal fotografi pakai handphone, jadi mungkin silakan sahabat Risalah, teman-teman pelaku UMKM yang mau belajar lebih dalam lagi tentang itu, karena visual juga bisa menjadi salah satu hal yang penting, jadi mungkin itu nanti bisa dipelajari kembali. Kemudian, bagaimana caranya dengan mengelola ini dengan budget minimalis. Nah, kita juga ada di sesi ketiga, di tanggal 18 Desember, kita akan ada event tentang bagaimana membuat atau merencanakan keuangan untuk UMKM. Nah, mungkin bisa ditanyakan nanti bagaimana dengan budget untuk promosi gitu. Kita bisa gimana caranya? Itu mungkin nanti bisa teman-teman sahabat Risalah tanyakan di sesi di tanggal 18 tentang perencanaan keuangan untuk UMKM. Seperti itu ya. Nah, ini sambil diskusi ya, jadi biar Sabtu sore kita ini jauh lebih bermanfaat nih, sahabat Risalah dan teman-teman semuanya. Kira-kira kita lihat nih, kembali lagi, kita ngobrol aja, diskusi habis ini. Kira-kira, apakah tadi dari tip-tip yang sudah tadi kita diskusikan tadi, apakah kita sudah aplikasikan? Kalau misalkan belum, kendalanya di mana? Atau jangan-jangan kita masih dalam tahap, kita udah ada di tahap mana nih? Apakah tahap baru punya produk itu berarti baru punya barangnya ya, belum kita kasih nama, sementara brand itu, contoh ya, kalau harus menyebut apa namanya, merek, misalkan produk skincare, kosmetik. Brand name-nya Wardah misalkan.
Nah, kita udah sampai di step mana nih? Apakah kita udah punya logo? Apakah kita udah juga punya produk yang oke? Terus kemudian, kalaupun kita sudah masuk ke media sosial, kita step-nya udah sampai mana? Apakah kita sudah punya perencanaan konten? Apakah kita udah bikin identitas brand yang cocok untuk kita komunikasikan kepada followers kita? Atau gimana? Nah, silakan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Risalah, siapapun yang mau ngobrol, mau diskusi, boleh. Dan untuk lebih lanjut nanti boleh lihat ke YouTube-nya Risalah Learning, di situ udah ada perencanaan konten di sana, dan kemudian kalau mau follow Instagram-nya Risalah Branding, di situ juga kita banyak sharing tentang branding dan marketing. Boleh juga lihat-lihat di website kita di www.risalah.id. Sementara itu dulu, saya kembalikan lagi ke Bagas. Halo Bagas. Halo, baik Ibu. Terima kasih banyak atas paparan yang telah disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat Risalah yang telah hadir meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan belajar bersama. Mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin sedikit mereview apa saja sih yang telah dipaparkan oleh Ibu April. Branding memiliki tujuan untuk membentuk kepercayaan konsumen kepada brand kita, sehingga nantinya konsumen tersebut bisa menjadi advokat alami dari brand, dan mereka sendiri yang akan menjadi loyal dengan brand kita. Dua hal yang perlu dipahami sebagai branding, yaitu brand identity dan brand image. Sebagai langkah awal, kita perlu menyiapkan identitas terlebih dahulu. Apa yang kita inginkan untuk kita sampaikan kepada konsumen. Contohnya seperti logo, kemasan, dan kelebihan apa yang kita inginkan agar kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada 6 cara bagaimana kita membangun branding di media sosial. Yang pertama, pilih media sosial yang banyak diakses oleh target market brand Anda. Selanjutnya, menunjukkan identitas brand, tunjukkan brand persona, pahami karakter dari masing-masing media sosial, membuat perencanaan konten, dan yang terakhir, perhatikan visual dan copywriting. Mungkin itu saja sedikit review yang telah Bu April sampaikan. Kembali mengingatkan mengenai door prize. Door prize untuk peserta berupa pulsa atau saldo e-wallet bagi 2 orang yang terpilih dengan cara mengupload foto kegiatan hari ini dan di-post di feeds Instagram masing-masing, dan jangan lupa tag ke Instagram @risalabranding dan menggunakan hashtag mini workshop Risalah, hashtag Milad kedua Risalah, dan hashtag Risalah Branding. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link presensi dan evaluasi yang telah dibagikan oleh panitia melalui kolom komentar. Rangkaian mini workshop Risalah ini tidak berhenti pada hari ini aja, sahabat Risalah. Akan ada seri selanjutnya di hari Sabtu depan dengan mengangkat tema tips foto produk ala profesional dengan handphone, dengan narasumber Bapak Pongki Adi Purnama, BFA MSN. Beliau merupakan Kaprodi Fotografi Universitas Trisakti. Nah, sahabat Risalah, usai sudah pertemuan kita pada hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.